Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja tentang Pi Network lagi teman-teman. Wah, ini tidak ada habisnya memang ya. Kalau berbicara masalah Pi Network itu nggak ada habisnya. Jadi gini teman-teman ya, info yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah KYC. Ini KYC ya udah mulai aktif lagi ya. Saya memvalidasi hari ini aja lebih daripada 10 orang, teman-teman ada yang 20, ada yang banyak ya. Jadi artinya sudah mulai banyak yang tervalidasi ya. Sebagai validator silahkan standby untuk mempercepat memvalidasi daripada KYC para pionir di seluruh dunia ya. Dimanapun teman-teman berada yang sudah daftar jadi validator, silakan memvalidasi. Ini yang kedua, ada informasi dari rekan saya bahwa ada akun anak yang menggunakan KIA ya, KIA, kartu identitas anak, itu ada yang lolos ya. Jadi teman-teman silakan aja bagi akun anak ya, yang anaknya sudah memiliki kartu identitas anak ya, silahkan dicoba, nggak masalah, silahkan dicoba karena ada yang lolos juga. Yang penting kartunya tahunnya itu masih aktif ya, kuncinya sih itu sebenarnya. Yang penting masih aktif, karena kan nanti kan dilihat ya, jangan yang udah kadaluarsa. Nah, kemudian bagi teman-teman juga yang belum mendapatkan KYC, alangkah lebih baiknya digalakkan lagi ya, digalakkan lagi untuk dibuka, dicoba lagi, karena banyak yang tervalidasi hari ini ya, banyak banget. Jadi bukan hanya saya sendiri yang membuktikan, tetapi teman-teman yang lain juga kasih report ke saya bahwa saya udah validasi sekian, udah sekian katanya gitu ya. Oke, mudah-mudahan kita berdoa baik adanya ya, KYC ini lancar ke depan. Semuanya ya kita pantau saja terus ya, seperti itu. Jadi kita harap sabar, dan ya seperti ini, kalau memang sudah waktunya dari core team ya dirasa memang sudah tidak ada kendala dan akan diperlancar untuk KYC ya, mungkin seperti ini tahapannya, lancar lagi ya, bentuk validator memvalidasi lancar lagi gitu ya. Oke, kemudian informasi selanjutnya kita coba lihat teman-teman. Ini dari akun resmi Pi Network. Jika Anda bisa membayar barang atau jasa dengan Pi, apa yang akan Anda beli? Kami ingin mendengarkan ide menarik Anda di komentar di bawah. Jadi silakan komentar. Nah, jadi jika teman-teman mau membeli barang dan jasa, jangan dulu melibatkan Pi Network atau Picoin. Ya, teman-teman pakai rupiah. Barang apa? Ya, jasanya jasa apa? Menjahit kah? Bayar berapa rupiah? Beli mobil kah? Bayar berapa rupiah? Kan gitu ya. Jadi, nah kalau sekarang pakai Pi, mau beli apa sih pakai Pi? Gitu. Apakah mau beli rumah atau mobil, atau mau beli pakaian, atau mau beli makanan, minuman gitu ya. Jadi silahkan di kolom komentar katanya. Tujuannya apa? Bertanya seperti itu. Ini kalau menurut saya luas jabarannya dan dalam, karena kenapa? Menyangkut daripada apa yang mereka sampaikan di visi misi mereka. Artinya core team ya, mereka itu core team artinya gitu ya. Jadi di sini kan pernah dalam salah satu interview Nicholas menjelaskan bahwa ketika memang semua sudah jalan, sudah running ya, jadi pionir ini mau apa? Artinya kan gitu. Karena kita patokannya adalah monetary ya, kan Cheng Deopan bilang berusaha merubah monetary global. Ini kan baru berusaha ya, berhasil atau enggaknya kita nggak tahu kan gitu. Nah, untuk pembelian barang dan jasa, untuk pemilik atau holder daripada Picoin itu tidak perlu menukarkan dulu ke exchanger untuk jadi rupiah kalau Indonesia, jadi dolar untuk Amerika, jadi yuan untuk Cina misalkan gitu ya. Nggak perlu lagi, karena ya buat apa lah, uang udah disediain ini marketplace, barang dan jasanya. Butuh barang apa ada semua, elektronik ada, otomotif ada, kecantikan ada, obat-obatan ada ya, pangan ada, minuman ada, dan lain sebagainya. Perhiasan juga ada, jadi udah ada semua. Artinya kita tidak melibatkan lagi uang fiat seperti itu. Tujuannya adalah begitu ya, tidak melibatkan itu lagi, karena marketplace sudah disediakan, barangnya sudah disediakan, alat tukarnya sudah ada, kita sudah memiliki. Tinggal kita tunggu ketetapan daripada value-nya. Itu aja sebenarnya. Kalau misalkan semua utilitas sudah open firewall, ya why not, kita tinggal kalau sudah ditetapkan harga ya, disepakati secara global, ya sudah, kita tinggal barter, kan nggak perlu capek-capek dong kita mempiatkan dulu. Lah uang ada di aplikasinya kok, barang tinggal tukar kan gitu ya. Jadi tujuannya artinya
Core Team menanyakan seperti ini, tujuannya memang seperti itu. Mau apa sih sebetulnya barang dan jasa yang diinginkan, yang ditukar dengan Picoin ini kan gitu ya. Gitu tujuannya, bukan hanya berkutat di bidang finance bursa saja, exchange saja. Ya itu tetap bisa nanti. Ya saya sampaikan itu bisa. Lalu Nicholas bilang kok kemungkinan itu kedepannya suatu saat bisa, katanya begitu kan. Oke, kemudian selanjutnya masih dari Picor Team. Pernahkah Anda atau seseorang yang Anda kenal membeli sesuatu dengan Pi di komunitas lokal Anda? Bagikan pengalaman Anda dan bagaimana menurut Anda hal ini dapat ditinggi. Nah, ini ada yang menyalahartikan, lucu juga nih. Orang luar tapi di Twitter. Dia dengan bangganya, pede, ya percaya diri, ngakak, ngata-ngatain Picor Team, katanya masa Picor, kalau bahasa sederhananya begini. Pionir disuruh ngelaporin katanya menukarkan di lokal, komunitas lokal yang nukar dengan barang apa saja, berarti Picor Team nggak tahu, sampai ngakak begitu ya. Nerjemahinnya ke situ, pendek gitu loh artinya. Ini pertanyaan ini bukan serta-merta ke sana. Kalau yang saya pahami, pernahkah Anda atau seseorang yang Anda kenal membeli? Jadi pernah nggak? Kalau pernah ya ceritakan di sini. Cuma sekitar itu aja, bukan berarti mereka nggak tahu lah. Wong di Twitter tiap hari banyak informasi. Nggak mungkin lah nggak tahu, kan gitu. Bagaimana pengalaman ini? Menceritakan pengalaman untuk apa? Sebenarnya ini adalah kata-kata promosi, penambahan, penekanan promosi bahwa ini loh, banyak loh yang barter nih dengan value sekian sekian sekian. Ya mereka udah tahu, cuman sekedar memancing saja, meramaikan untuk memperbanyak report laporan. Itu aja, tapi bukan mereka nggak tahu. Ini ada di Twitter tuh orang yang ngakak dengan percaya dirinya, Core Team nggak tahu katanya. Pionir suruh bikin laporan barter di komunitas lokal masing-masing. Ya bukan ke situ. Core Team juga bukan anak kemarin sore, tapi komunitas luar juga, pionir luar juga kadang-kadang ya sebenarnya apa yang disampaikan itu perlu satu kata, satu kalimat itu dicerna ulang, dicerna lagi apa maksud dan tujuannya ya. Gitu, bukan hanya letter luck mengartikannya. Kalau letter luck ya begitu pendek. Ya akhirnya apa? Karena mentok pemikirannya jadi ngebully gitu loh. Padahal ya masih panjang jabarannya kalau kita pahami. Oke, kemudian masih dari Painet tuh. Tahukah Anda bahwa Anda dapat mengembangkan program Web 3 dalam bahasa Web 2? Nah, bahasa di sini bukan bahasa omongan kayak kita gini, maksudnya bahasa komputer ya, pengkodean. Pi Network mendukung pemrograman ya, pemrograman dalam bahasa seperti JavaScript. Nah, jadi maksudnya di situ bahasanya itu bahasa JavaScript, pemrograman ya, Python dan Ruby untuk meningkatkan akses bagi pengembang komunitas Pi. Perlu lebih banyak alasan untuk mengembangkan Pi, pelajari lebih lanjut. Nah, itu dikasih linknya untuk dipelajari lebih lanjut. Bagaimana sinkronisasi antara Web 3 dan Web 2. Di sini Web 2-nya pemrogramannya ada JavaScript, Python dan Ruby. Nah, itu kan Web 2. Bagaimana biar sinkron, biar bisa masuk ya, mengembangkan di Web 3. Itu caranya, ada linknya dikasih itu ya, yang disampaikan bagi teman-teman developer ya silakan. Oke, kemudian dari Pi Network Pi katanya, another Pi merchant stop in Vietnam, milk tea, Pi Network coffee shop, milk ya. Spotted ini adalah ada spot ada tempat lah ya, tempat di Vietnam untuk teh susu gitu ya, kopi katanya. Itu bayar pakai Picoin. Buka 24 jam, open 24 hours, in now open the server all. Jadi melayani semuanya para pionir. Wow, ini di Vietnam ya. Dan ini memang terus bergulir, bertambah lagi, termasuk juga di Korea. Oke, kemudian dari Pinews di sini. 314159 will soon be activated globally. Peace Day of Picture is very close. Ya, harga 314159 segera akan diaktifkan secara global. Ya, hari Pi menjadi kemenangan. Itu hari kemenangan semakin dekat katanya gitu. Nah, ini ada buktinya nih. Nah, memang tulisannya tulisan Vietnam ya. Nah, ini hanya informasi saja. Benar dan tidaknya ya sebenarnya secara bahasa pemrograman kita bukan pakarnya, kita bukan bagiannya. Tetapi bagi mereka yang paham menginformasikan seperti ini berarti memang memahami. Untuk Pi News Team X ya, dia bilang real estate of peace and a lot of physical store in Korea accept payment Pi. Artinya real estate, kantor real estate dan beberapa toko fisik katanya di Korea itu menerima pembayaran koin Pi. Di sini ada salah satu alasan mengapa banyak yang bullish ya pada Pi Network adalah karena para pendirinya membuat dirinya diketahui publik dan tidak disembunyikan. Artinya mereka menunjukkan diri, siapa yang membuat ya ini
Saya mewaspadai proyek kripto dengan pendiri yang tidak diketahui, katanya gitu ya. Saya tidak melihat alasan bagi para pendiri untuk tetap tidak terpengaruh pada tahun 2023 ini ketika kripto sekarang diterima secara luas. Betul ya. Jadi tahun 2023 ini betul-betul termasuk juga informasi terakhir, ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah China tentang kripto, dan di sana memang sudah mulai diterima. Awalnya kan blok ya, di blok di negara apa, China sana. Makanya kemarin di sebuah pertemuan ya di negeri antah berantah pertemuan itu sendiri mengatakan bahwa ada yang mengatakan itu, siapa bilang di Cina begini-begini, kripto di Cina ditangkap-tangkapin. Aduh, saya bilang ini ketinggalan berita nih orang. Cobalah rajin-rajin cari berita. Masa berita terbaru tentang dibuka regulasi di apa namanya di China aja nggak tahu. Yaitu informasi tangkap-tangkapin itu tuh tahun kapan gitu loh. Jadi artinya coba setiap hari apa project apa yang kita jalankan, yaitu yang harus kita cari setiap saat ya, perkembangannya sejauh mana, seperti apa gitu ya. Oke, ini kit selanjutnya dari PT Golden Diamond Harja ya, South Kalimantan Provinsi Branch GM Leader Ahmad Jaki ya, and his staff collaborate with a Mitsubishi dealer company of our seriousness in the Pi network ecosystem. Wah, ini udah kerjasama katanya PT GDH ya di provinsi di Kalimantan ya, di Kalimantan. Ini perusahaan Mitsubishi, dealer Mitsubishi sudah kerjasama dengan GDH, mungkin untuk kantor cabang di sana atau secara global ya kita nggak tahu, tapi biasanya memang di setiap kota kan ada dealernya ya. Kalau memang nanti secara global sudah kerjasama ya, dimanapun kita bisa ini ya. Ini hanya informasi saja teman-teman, bahwa PT Golden Diamond Harja itu hasil karya anak bangsa, sudah melakukan kerjasama ke sana kemari ya, dengan segenap kemampuan tim di sana ya. Kita doain aja semoga semuanya lancar ya, tidak ada hambatan, dan tentunya yang terbaik buat pionir Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya ini .p domain registration is open. Ini yang menarik. .p top level domain follow independent body exclusive framework. Jadi .p ini adalah sebuah domain ya. Misalkan aro.p misalkan, atau crypto and android app channel.p. Nah, .p ini kan domain belakangnya. Ini menjadi level tinggi katanya, top level lah di dunia sekarang, karena memang ya itu nanti adopsi. Memang di sini kan dilampirin nih dari info dari PID, P-Space ya. Ini pisa.p, google.p, amazon.p, apple.p, paypal.p kan sekarang apple.com, amazon.com, google.com, paypal.com kan gitu, com lah, kokom ya. Nah, nanti untuk .p ini adalah menjadi sebuah domain karena punya PiOS sendiri. Jadi nanti bagi yang mengadopsi Pi ya, artinya company-company yang memang lahir dari Web 2 itu bisa adopsi daripada domain Web3-nya Pi Network ya, .pi. Sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu ya, Core Team juga menginformasikan bahwa ketika memang PiOS-nya diluncurkan ya, artinya dia punya domain sendiri. Ini Web3-nya Pi Network gitu teman-teman. Jadi ini betul adanya informasi ini. Namun kalau untuk pisa.pi, google.pi, amazon.pi ini ya kita nggak tahu ini itu sudah terintegrasi ke sana atau belum. Nanti kita coba cek lagi selanjutnya ya. Oke, kemudian alasan untuk bersikap positif tentang Pi Network, apa alasannya? Kita harus bersikap positif terhadap Pi Network. Yang pertama, 50 juta terlibat ya, itu ada pionir, 50 juta pionir di seluruh dunia. Bahkan informasinya sekarang udah lebih. Pengembangan berkelanjutan selama 4,5 tahun, sekarang udah 5 tahun, betul. Lusinan Core Team dikembangkan dApps, ratusan dApp pihak ketiga, antarmuka yang mengutamakan seluler. Ya, artinya memang fokus di seluler, teman-teman. Marketplace dan apa segala macam ya. Kemudian KYC internal, no kripto lain melakukan ini sebelumnya. Jadi nggak ada kripto lain yang melakukan seperti ini sebelumnya. Kripto yang membuat KYC sendiri tidak ada. Rata-rata menggunakan pihak ketiga, teman-teman. Ya, berbayar. Ya memang dari dulu KYC ini berbayar. Ya, kalaupun memang ada yang developer KYC-nya tidak berbayar, berarti memang dihandle biayanya oleh developer itu sendiri. Ya, kemudian buka mainnet segera, amin. Ya, mudah-mudahan segera open mainnet teman-teman. Ya, kita berdoa saja. Nah, ini adalah alasan-alasan kenapa layak untuk bersikap positif katanya begitu ya. Nah, jadi kembali ke teman-teman, cari bukti ya yang relevan, cari bukti ya, perkuat diri sama diri sendiri bukan orang lain. Menumbuh keyakinan diri sendiri dan kepercayaan diri sendiri ya oleh diri sendiri juga.
Orang lain itu hanya dijadikan sebuah objek penumbuh daripada kepercayaan kita. Kan begitu ya. Kita yang mencari, kita yang menganalisa. Dan selanjutnya, selamat semuanya katanya. 10 negara tempat P-Store sekarang dapat ditemukan. Ada 10 negara yang toko P ya, P-Store. Jika Anda berada di negara ini, cari lokasi Anda di Google atau toko Pi terdekat di sekitar Anda dan gunakan Picoin untuk membeli apapun yang Anda pilih. Tolong jangan jual koin Pi Anda, jaringan Pi adalah masa depan Anda. Jadi jangan jual, cukup barter saja. Tapi ya whatever artinya, betul memang kalau untuk ditukarkan ke fiat ada larangan. Tapi untuk barter pun itu perlu kesepakatan karena belum ada pengumuman daripada value ketetapan globalnya berapa kan gitu. Jadi kembali ke masing-masing, mau barter dengan harga berapa silahkan ya, acuannya bebas. Kemudian Pi Network Web3, tidak lama lagi Pi akan menjadi mata uang internasional pertama bagi negara-negara di dunia dan akan muncul di media di seluruh dunia. Sebentar lagi saya akan membocorkan informasi, saya akan membuat Anda takjub. Selamat katanya gitu ya. Ini dari Pi Network Web3. Artinya mungkin dia memiliki data tersendiri sampai mengatakan seperti ini ya, kita tunggu saja ada informasi apa nanti ya. Tidak ada yang dapat membantahnya. Pi Network adalah satu-satunya mata uang kripto dengan ekosistem sejati yang telah disetujui oleh puluhan juta orang di seluruh dunia. Para pionir harus bangga atas prestasi mereka dan bercita-cita untuk terus berkembang. Nah, ini ada foto IMAX ya. IMAX ini apa ya? Ini bukan ini kayaknya ya. Bukan bioskop tapi ini makanan ya, kayak model food court gitu ya. Ini Picoin, ada ditulis Picoin ini, tapi tulisannya ini Cina apa Korea ya? Cina ya kalau nggak salah ya. Ya benar, Cina bukan Korea. Nah ini sudah banyak memang ya diadopsi di beberapa negara. Nah makanya spot-spot seperti ini di mana ya, itulah yang dicari kalau memang ada yang mau ke sana ya. Jadi nggak apa ya, yang sifatnya umum ini seperti ini ya. Masa iya kalau memang apa namanya dipublish ya nggak ketemu. Kalau memang persis alamatnya betul ya pasti ketemu lah. Oke, kemudian ini dari Avi juga, masih dari Avi di sini. Pionir yang mengeluh tentang Pi Network nih, memusatkan postingan ini untuk Anda semua. Bahkan XRP Ripple ya juga terpusat. Nah ini terpusat nih teman-teman. Ya memang XRP ini terpusat, tersentralisasi. Alasan mengapa bank akan menggunakan XRP? Ya, Ripple memiliki 150 node, 35 terpercaya. Jadi yang terpercaya hanya 35 dari 150 total node. Sementara berapa puluh ribu Pi Network punya node. Oh, ngeri loh. Sehingga karena jumlah node riak yang lebih sedikit, blockchain lebih dapat diedit. Ya memang kalau untuk node-nya tidak terlalu banyak, hanya sedikit, ya gampang dimodifikasi. Artinya gitu. Modifikasi apa namanya blok atau rantai blok ya gampang bisa gitu, apalagi terpusat ya. Karena kan di video sebelumnya saya udah lama juga tuh saya pernah upload jenis-jenis blockchain tuh. Ada yang memang blockchain terpusat, ada yang blockchain 50% pusat, 50% terdesentralisasi. Ada yang memang blockchain full terdesentralisasi. Ada. Jadi beda-beda. Tergantung memang kripto itu menggunakan blockchain jenis apa gitu ya. Tapi kalau untuk Pi Network memang saat ini blockchain yang digunakan adalah terdesentralisasi ya. Oke, kemudian Stellar Protocol versi 20 telah berhasil diluncurkan pada CAP 0046-11. Proposal ini menguraikan penggabungan kerangka otorisasi dalam lingkungan runtime kontrak pintar. Artinya kontrak pintar itu berhubungan dengan apa? Dengan kripto. Kami telah menyelesaikan kontrak pintar, sementara kontrak pintar yang kita tahu bahwa ini cross chain ya, multi, nanti bisa transaksi kemana saja, bebas, jadi nggak terkungkung di satu blockchain atau dua blockchain saja. Kami telah menyelesaikan 1 dari 4 keseluruhan tugas untuk versi 20. Nah ini ada contoh-contohnya di bawah teman-teman gitu ya. Bagi teman-teman yang paham ya pasti paham lah. Protokol versi 20, wow gitu teman-teman ya. Artinya apa hubungannya dengan Pi Network? Ya kita berdoa saja. Jadi yang kita tahu ya, tahun kemarin saya pernah jelaskan bahwa apa keterlibatan Stellar di Pi Network ini dan apa kontribusi Pi Network ke Stellar ini, apa hubungan mereka semua itu gitu ya. Karena di sana khusus membahas tentang Stellar ya, Stellar dan Pi Network itu ada satu video ya. Di sana saya jelaskan memang bahwa Stellar ini pun ya, makanya kan sesuai dengan apa yang Nicholas sampaikan bahwa ini menumbuhkan konsensus yang organik gitu, namun tetap menggunakan Stellar Protocol ya, SCP Stellar Consensus Protocol itu masih di bawah EPA, Federal Byzantium Agreement. Nah ini yang ke tempo hari satu video khusus saya bahas bahwa di sana keterlibatan daripada
beberapa quorum daripada node-node yang ada di dunia ini yang terlibat di transaksinya Pi Network ini yang nanti diperhitungkan tentunya terhadap hasil akhir Open Firewall gitu teman-teman ya, karena memang uji kelayakan daripada quorum-quorum itu sendiri perlu perlu tervalidasi dengan baik adanya oleh core team. Nah makanya itu pun perlu waktu, perlu proses, harus ada testnetnya dulu baru mainnet gitu loh ya. Dan adapun SCP ini nanti tetap punya kontribusi dan sumbangsi terhadap penentu daripada value itu sendiri, walaupun memang organik, tapi teknologi yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan tentunya ada protokol tersendiri. Makanya dilibatkanlah Stellar Protocol, dan Stellar ini memang juara satu waktu tempo hari untuk protokol ya, untuk perlombaan protokol di sedunia ya. Waktu itu juara satunya Stellar. Nah ini perlu kita bangga bahwa betul sekali ya, sebelum jauh-jauh beberapa tahun sebelum ada perlombaan itu pun Nicholas sudah memilih Stellar, berarti sudah membaca dan melihat. Nicholas itu sudah bisa melihat kualitas daripada Stellar ini kan gitu ya. Oke, baik teman-teman, ini ada informasi tambahan sedikit ya. Ini ada aplikasi yang memang sebetulnya ini dari 2-3 tahun yang lalu memang sudah ada ya. Aplikasi jenis seperti ini udah ada, dan ada yang bertahan, ada yang tidak sebetulnya. Nah, cuman menarik ini saya coba jalankan ya, kita main apa ya? Ya mungkin teman-teman bisa mengatakan ini receh, tetapi ya kalau memang berkelanjutan ya lumayan juga kan gitu, kayak kenapa enggak. Nih saya coba iseng-iseng awal-awal teman-teman. Saya coba deposit nih 5 tron ya awal-awal ya. Saya deposit karena minimal 5 tron. 5 tron itu kalau rupiah 6.000 lah ya, kita deposit. Nah, ini aplikasinya ini teman-teman. Nah, linknya ada di deskripsi kalau mau. Dan ini saya sudah sudah withdraw lumayan lah ya. Nah, ini coba kita lihat di sini di withdraw. Nah, kemudian kita ada record di sini. Nah, ini buktinya teman-teman ya. Jadi saya sudah coba WD, beberapa WD. Jadi saya cuma 2 kali depo. Saat itu 5 dulu saya coba, setelah 5 kemudian 20 ya. Udah habis itu ya terus saja seperti ini. Nah, jadi luar biasa teman-teman. Ini saya cuman mau informasi aja, barangkali mau coba cari buat sebungkus 2 bungkus rokok atau sebungkus 2 bungkus kopi ya kan, nggak masalah lah ya, yang selagi cuan ya. Artinya semua aplikasi ya tentunya ada umurnya lah ya gitulah. Tapi ya lagi-lagi kembali ke kita, kalau selagi itu bisa bantu ada cuan ya why not, kenapa enggak. Dan ini memang modalnya juga kecil teman-teman ya, cuma 6.000 perak kalau untuk ngambil minimal 5 TRX ya, kurang lebih 6.000 rupiahan lah, mungkin lebih dikit. Nah, ini aplikasinya tampilan seperti ini menu-menunya, dan ini depositnya di sini ya. Kita klik deposit, contohnya ini ke sini, klik transfer basic, dan ini kita pilih tron. Kenapa tron? Kalau saya suka tron itu karena transaksinya murah, cuman 1 TRX doang ya. Kalau ngirim ya mohon maaf ya, tapi tidak di exchanger yang ada yang wah, nah WD-nya itu gila-gilaan gitu, nyekek banget. Nah, tapi ya saya menggunakan ada exchanger yang teman-teman boleh lah nanti Japri tanya, saya boleh. Ini TRX, kita klik TRX. Nah, ini adalah alamat yang harus kita isi ke sini ngisinya. Nah, misalkan kita beli tron dulu nih di exchanger. Nah, setelah itu setelah beli tronnya dikirim ke sini. Ini di copy ya, di copy, disalin. Nanti menggunakan apa menggunakan rekening atau menggunakan pintu atau menggunakan ke toko kripto misalkan seperti itu. Yaitu tron dari sana dikirim ke sini. Nah, setelah dikirim ke sini tunggu 30 detik ya, baru klik submit successful, maka dia akan kembali ke sini ke depan. Nah, makanya sini. Jadi awalnya memang 59000 ya, ini 0 semua rata. Nah, ini kalau di belakang 9 ada angkanya berarti deposit kita udah masuk. Simpelnya begitu aja ya. Kemudian ID tim kalau teman-teman melakukan rekrutmen. Kemudian ini kalau misalkan mau konversi ya, konversi dari reward tim itu mau dimasukin ke balance, ini udah pakai menu yang wallet fund conversion. Kemudian ini untuk menggantikan password dan lain-lain, silahkan dipelajari aja. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman udah depo 1 kali 24 jam, teman-teman bisa ambil di jam saat depo dilakukan di awal. Ini di income teman-teman. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini saya juga receh teman-teman, kecil. Nah, berawal dari 4 kalau nggak salah ya, cuman ke bawahnya nggak keluar. Ini naik hingga 20, 21, naik lagi terus 219, 24,2, 24,4 gitu ya. Ini tergantung penambahan daripada
deposit kita di sini, sorry. Nah, di sini deposit kita di sini. Kalau makin nambah ya makin tinggi hariannya gitu, teman-teman ya. Oke. Kemudian ini untuk share ya, ini linknya copy aja, share ke teman. Kemudian untuk invest juga, ini invest ada perhitungannya di sini ya, silahkan dipelajari saja. Kemudian ada cycle investingnya, teman-teman kalau misalkan mau per 3 hari keuntungan sekian persen. Ya berapapun deponya, pokoknya minimal 5 tron aja. Mau 10, mau 20, mau 100 tron, mau 1000 tron, terserah lah. Artinya ini kontraknya 3 hari. Ini ada 10 hari, 19 hari, 47 hari, keuntungannya beda-beda. Teman-teman bisa cek aja di sini nanti. Kalau mau ya silakan eksekusi kan gitu. Kemudian main. Nah, ini menu main. Menu kita yang tadi kalau mau withdraw di sini teman-teman. Klik withdraw. Nah, kemudian kalau di sini tertera ya, tertera untuk hasil klaim kita, maka di sini tulis amount. Ditulis misalkan anggaplah 20 misalkan ya. Nah, 20. Nah, kemudian choose withdraw account, kemudian klik digital currency wallet. Nah, kalau saya kan udah ada walletnya nih. Kalau teman-teman biasanya dipinta di awal kali nih, masukin aja wallet buat nampungnya mana, pakai apa, Pintu atau toko kripto misalkan, tempel di sini. Kemudian passwordnya kalau udah disetting, password kita masukin di sini, lalu withdraw. Itu nggak lama, cepat banget ini, langsung masuk. Gitu teman-teman ya. Ini informasi aja tambahan ya. Kalau memang lagi masih cuan, kenapa enggak? Gitu. Modal receh, hasilnya tapi terus menerus lumayan kan gitu ya. Dan teman-teman ya kalau memang mau lebih ini lagi ya silahkan kembangkan, buat tim sendiri ya. Oke, itu aja teman-teman, ini informasi aplikasi tambahan, barangkali bisa membantu, itu aja ya. Kalau memang tidak tertarik dengan yang model-model begini ya abaikan saja. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.